walafiat. Allah pertemukan kita kembali di majlis ta'lim yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita, Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita taufiknya untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembacaan kitab surat 20. Masih rukun iman ya? Ya, benar ya? Sampai mana? Sampai yang ke berapa? Sampai yang kedua ya? Hah? Benar nggak? Iya. Sekarang rukun iman yang ke? Yang ketiga. Udah dibaca kan yang kemarin? Jadi nggak usah dibaca lagi langsung. Jadi rukun iman yang ketiga di halaman 12 ini. Rukun iman yang ketiga, percaya pada segala kitab yang turun dari langit. Maksudnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diturunkan dari langit, kelihatan dari langit turun, bukan. Jadi memahaminya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman yang ketiga, percaya pada segala kitab yang turun dari langit. Adalah itu dengan tafsir. Jadi dengan terperinci ada 4 kitab. Gitu kan. Secara terperinci kitabnya itu ada 4. Tersebut satu-satunya di bawah ini dengan nama-nama nabinya. Jadi ada 4 kitab yang turun secara terperinci. Terperinci maksudnya kitabnya isinya terperinci gitu. Jelas gitu. Ada kitab. Kemudian adapun yaitu dengan ijmal jadi garis besar aja. Itu adapun yang yaitu yang dengan ijmal saja dan aturan suhub, yaitu dengan aturan suhub yang ijmal, inilah yang muktamad. Jadi ada yang Allah turunkan kitab itu ada 4, kemudian yang model ijmal yang suhub, yang lembaran-lembaran itu ada berapa ini? Ada 4 ya. Ada 3. Yang muktamad artinya yang memang diakui. Nah, itu di bawah. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Itu bagi Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa Allah turunkan kitab Taurat. Nah, ini wajib hafal nih. Kemudian kitab Zabur bagi Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Injil bagi Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Quran bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 kitab yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala bagi para nabinya ada 4. Nah, kemudian yang suhub, yang lembaran-lembaran, yang pertama 60 suhub, 60 lembar itu bagi Nabi Sis alaihi salam. Jadi 60 suhub kepada Nabi Allah Sis. Nabi Allah Sis ini anaknya Nabi Allah Adam. Jadi anak Nabi Allah Adam. Jadi kalau nasabnya Rasulullah ditarik, ya sampainya ke Nabi Sis ini. Jadi Nabi Sis anak Nabi Allah Adam. Yang nutup jin tidak bisa terlihat oleh manusia itu Nabi Allah Sis, tugasnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang nggak bisa lihat jin gara-gara Nabi Allah Sis. Karena dulu sebelum manusia diciptakan, yang menempati dunia ini alam, yaitu Banul Jan, yaitu anak-anak para jin. Berantakan alam dunia, hancurkan semua, yang diselamatkan cuma 1, yaitu anak raja jin Azazil, yaitu iblis itu. Azazil yang diperintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil anak
raja jin tersebut kemudian dididik, diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadilah iblis. Jadi kita nggak bisa ngalahin iblis. Iblis gurunya malaikat Jibril. Ente siapa? Gitu. Kalau ada orang kesetan, banyak yang nyasar sebab makrifatnya iblis nggak datang. Doanya nggak ada yang nggak dikabul. Bahkan dulu para malaikat di alam surga wasilahnya minta doanya kepada Azazil ini sebelum ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akibat kesombongannya. Ya, kalau zikir nggak pakai gitu modelnya. Nggak pakai, nggak ingat. Itu Nabiolosis. Kemudian 30 suhub kepada bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim 30 suhub. Kemudian 10 suhub bagi Nabi Musa sebelumnya turun kitab Taurat. Kalau ada filmnya tuh film barat apa namanya? The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan, itu Nabi Musa. Jadi sebelum diberikan kitab Taurat, Nabi Musa menerima 10 suhub. Jadi 60 suhub kepada Nabi Sis, kemudian 30 kepada Nabi Allah Ibrahim, dan 10 kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini wajib hafal nih. Jangan beriman kepada kitab Allah tapi nggak tahu yang diimani apa. Sama, mengaku beriman kepada Allah, percaya pada Allah yang rukun iman pertama juga gitu. Apaan yang diimani? Terus rukun iman yang kedua, percaya kepada sekalian malaikat. Kan kita bersaksi nih ya. Islam kan pertama rukunnya apa? Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian rukun iman. Nanti persaksian itu tuh ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pengadilan saksi ditanya enggak? Ente bersaksi untuk satu kasus tertentu atau kejadian sesuatu, ditanya. Apa yang kamu lihat dari persaksian kamu kan? Ya nanti ente ditanya. Ente bersaksi kepada Allah, Tuhan Allah. Terus saksiannya apa ente yang dia lihat? Apa yang ente saksikan? Daripada ente bersaksi bahwa Allah itu Tuhan yang asyhadu alla ilaha illallah. Apa yang disaksi? Nah, mempersaksikan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar tauhid itu perlu untuk menyaksikan persaksian daripada persaksian kita kepada Allah. Wujud, maka ingat kepada Allah, kepada setiap yang mau wujud. Oh, ini ciptaannya Allah. Itu namanya bersaksi dari sifat itu. Oh, ini. Oh, ini gitu. Jadi sudah pernah melihat sifat Allah Subhanahu wa taala lewat perbuatan Allah yang kita lihat di alam dunia. Itu namanya menyaksikan persaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar Tuhan yang kita persaksikan menjadi Allah Subhanahu yang kita sembah. Itu. Jadi jangan cuma ngomong asyhadu alla ilaha illallah doang, enggak belajar sifat 20, enggak belajar tauhid, enggak tahu ntar. Sama kitab-kitab ini juga. Kepatutan kita karena kita sudah percaya kepada kitab yang Allah turunkan ke alam dunia ini lewat para nabi-nabinya untuk menyampaikan kepada kita, maka adabnya itu kita harus wajib menuntut ilmu. Allah sudah menurunkan kitab ke alam dunia lewat nabinya untuk disampaikan, maka kewajiban kita menuntut ilmu. Makanya ayat yang pertama turun pertama kali Jadi Allah menciptakan alam jagat raya ini cuma dua, untuk ilmu dan ibadah. Jadi ibadah nggak bisa kalau nggak ada ilmu. Jadi ilmu lebih dulu, belajar dulu. Kalau belajar langsung ke Al-Quran nggak bisa. Nah ini lewat kitab-kitab ini belajar menuntut ilmu yang wajib. Yang wajib buat kita pelajari. Ada fardu kifayah, ada wajib ilmu itu.
Ilmu yang wajib mana yang kau dituntut menjadi kewajiban. Kalau waris, bab waris, fikih itu namanya fardu kifayah. Cukup sekampung ada yang tahu tentang bab waris, udah yang lain gak usah. Namanya fardu kifayah. Nah, kita wajib sholat berarti menuntut ilmunya juga wajib. Puasa wajib, ya berarti wajib juga menuntut ilmu puasa. Mengaku bersyahadat 2 kalimat syahadat berarti wajib tahu isi dalamannya, ya belajar. Jadi kewajiban kita belajar. Nah kalau kita mengaku percaya kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala daripada rukun iman nggak belajar, berarti dipertanyakan keimanan. Jadi nggak dapat keberkahan daripada keimanan yang diakuinya kan. Ngomong doang, saya ngomong doang lubang ada lagi. Gue bakal membahagiakanmu nih, gitu ya langsung syarat gue. Ngobrol janji kan gitu, bener gak? Percaya sama kitab Allah, percaya Quran pun dari Allah, tak percaya. Percaya doang ngomong di mulut tapi perbuatannya enggak menuntut ilmu. Itulah tuntutan daripada kita percaya akan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan. Belajar, menuntut ilmu agama, ilmu banyak, gitu kan? Ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu yang membuat engkau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin tahu, semakin takut. Itu namanya ilmu yang benar begitu. Kalau ente nuntut ilmu makin berani, berarti ngaco. Nuntut ilmu tapi makin berani sama Allah, berarti ngaco. Boleh gurunya ngaco, boleh yang belajar ngaco. Jadi menuntut ilmu itu, kalau Ustaz Bakar bilang daripada pesan daripada Habib Keramat Empang ada 2. Ilmu agama dan ilmu surah, ilmu yang bisa engkau menambah takutmu kepada Allah. Itu namanya ilmu yang benar. Kalau kita kan dididiknya dari awal suruh sekolah, kalau mau sekolah jadi pengangguran. Mau jadi apa lu bang? Enggak sekolah mau jadi apa? Kan orang kita begitu ya, orang tua. Nggak pernah ngajarin lu belajar agama no, supaya engkau kan nggak pernah ya. Gitu. Baru gede aja baru tahu gitu. Tapi ente sekolah kan nggak yang jadi ente takut sama Allah. Emang nggak benar. Jadi ilmu yang wajib dituntut itu ilmu agama. Ente paham fisika nggak ditanya di alam kubur. Sekali ditanyain gaya gravitasi hitungannya gimana, nggak bakalan. Mungkar nakir nanya 100 kali 100 mungkin kagak. Jadi orang yang cerdas itu kan di depan udah ada tuh kitab sifat 20 yang awal itu. Cahaya yang tertaruh di hati orang mau. Jadi orang cerdas itu orang yang taat kepada Allah. Bukan orang yang punya gelar profesor, doktor, matematikanya jago, fisikanya semua ilmu dia kuasai, dia dunia, bukan itu. Tapi kalau dia nggak takut kepada Allah, berarti belum orang cerdas namanya. Nggak sadar dirinya yang ciptakan siapa. Wajibnya menuntut ilmu. Itu jadi kewajiban kita menuntut ilmu. Kalau belajar Quran nggak bisa kita. Nggak paham, alatnya gak cukup buat bongkar-bongkar Quran hadis itu. Nanti buka bengkel, alatnya nggak komplit, bisa bongkar nggak bisa masang. Itu bener, alatnya nggak punya. Terus mau bongkar-bongkar ya sama aja. Jadi alatnya harus cukup dulu. Belajar Quran itu alatnya cukup. Kita mah kelas-kelas ngaji belajar yang pakai kitab ada gurunya gitu. Nggak bisa belajar sendiri Quran pakai artinya, tafsir hadis pakai artinya, nggak bisa, sesat entah. Karena Quran barang mentah. Kalau mau belajar Quran lihat aja sejarah Nabi, lihat riwayat hidupnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu Quran berjalan. Kan Al-Quran mukjizatnya Rasul. Nggak mungkin Rasul itu perbuatannya nggak sesuai Al-Quran.
Jadi kalau mau belajar Al-Quran nggak perlu belajar tafsir, lihat aja riwayat hidupnya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perbuatannya, bagaimana rasa syukurnya kepada Allah, bagaimana rasa sabarnya, itu Al-Quran. Jadi nggak usah pusing-pusing 30 juz budek. Alatnya nggak cukup. Ada alat nggak cukup, otaknya kurang lagi ya. Bisa bongkar nggak bisa masang gitu. Udah bongkar udah berantakan. Paham tuh ya? Itu rukun iman yang ketiga. Kemudian rukun iman yang keempat, percaya kepada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan tafsir, dengan terperinci maksudnya tafsir, yaitu 25 yang di bawah ini. Jadi disebutin di sini ada 25 yang wajib hafal. Jadi kita wajib hafal nih. Jangan sampai nggak hafal sama nabi-nabi. Jadi orang jadi orang Islam, jadi orang yang mukmin dan muslim itu ada rukunnya. Rukunnya harus dijalani. Rukunnya harus tahu. Jadi Habib Usman di depan udah bilang, kalau engkau memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan keduanya itu, yaitu rukun Islam dan rukun iman, amalan-amalan keduanya. Jadi rukun iman ada amalannya, rukun Islam ada amalannya. Itu menjadikan tiket kamu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak, ya bagaimana mau ngamalin, orang tahu juga enggak. Belajar enggak pernah. Terus mau ngamalin apa? Apa yang mau dikerjain? Orang mau kerja aja di training dulu. Hati udah sekolahnya S3. Benar nggak? Ada trainingnya nggak? Buat apa itu? Kan harus tahu. Nah kita belajar juga enggak. Belajar udah S3 tuh berapa tahun berarti sekolah dia. Begitu masuk kerja di training juga. Berarti masih kurang ilmunya gitu. Nah kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang menciptakan kita, nggak mau belajar ikut-ikutan, nggak bisa. Terus mau masuk surga enak bener. Ikut doang nggak pernah bisa. Nah jadi harus tahu kepada 25 nabi yang wajib, yaitu yang tersebut di dalam Quran. Adapun lain-lainnya maka kata setengah ulama yaitu sebilangan huruf Muhammad dengan jumlatul kubro adanya, yaitu 313 nabi. Hal itu nggak usah dihafal kebanyakan. Bahkan setengah ulama mengatakan nabi itu ada 120.000, ada 124.000, ada yang bilang 140.000 nabi. Tapi nggak usah dihafalin itu mah, yang segini aja yang terlupa. Nggak berurutan nggak apa-apa, tapi kalau tahu namanya, oh ini nabi, oh ini bukan. Ali nabi bukan. Sidik bukan nabi dia. Sodik. Kalau Ibrahim, oh nabi. Nah ini ada nabinya disebutkan 25 di sini. Nabi Allah Adam, kemudian Nabi Allah Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail ya? Hah? Hah? Iya, nggak kelihatan. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Allah Musa, Nabi Ilyasa, kemudian Zulkifli ya? Zulkifli, kemudian Daud, Nabi Allah Daud, kemudian Nabi Allah Sulaiman, kemudian Nabi Allah Ilyas, kemudian Nabi Allah Yunus, Nabi Zakaria, Yahya, kemudian Nabi Allah Isa, dan terakhir Nabi Allah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kayak aneh kalau baca mesti diterangin, kalau nggak kelihatan. Masanya udah error, kebanyakan Nokia seperti gitu. Baca tetap nggak bisa kan gitu. Paham tuh ya? Jadi diapalin.
Wajib apal ini. Iman nggak sama Nabi? Iman. Tahu rukun iman? Tahu. Iman kepada Nabi. Para Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu. Sebutin nggak tahu. Nggak perlu berurutan, yang penting tahu aja namanya. 25, diapalin. Kayak anak SD nih katanya. Ini gimana kita mau percaya, mau bisa ikut, hafal juga kagak. Sama Nabi kan gitu. Ntar kalau anak nanya kan gitu. Pak, kalau Bunyamin Nabi bukan? Ya kan? Mau gimana bapaknya nggak kenal Nabinya, anaknya mau kenal Nabi. Harus hafal. Nah, kepatutan kita beriman percaya Allah mengutus Nabinya kepada kita Nabi Muhammad SAW, berarti adabnya kita harus mengikuti Nabi zohiron wabak, ikut paham gak nih? Siapa yang wajib engkau ikuti nanti kalau ada yang nanya? Yaitu Nabi kita, Nabi. Siapa yang kau jadikan panutan? Yaitu Nabi. Sekarang ikutan itu siapa? Panutan itu siapa? Yang jadi patokan buat hidup siapa? Ngakunya beriman kepada Nabi-Nabi. Tapi yang diikutin artis Korea. Gayanya semua kan gitu ya, artis dah semua. Malu dia ngikutin orang dulu tuh sih, ketinggalan zaman. Nah, ketinggalannya gimana? Ilmunya Nabi itu ilmu awal, ilmu akhirin. Gimana ketinggalan zaman? Jadi kepatutan kita yaitu mengikuti Nabi zohiran wabak. Nah, kalau kita sekarang udah nggak ketemu Nabi, nih Nabi udah nggak ada, ikutan siapa? Maka kita wajib bersanad, ada sanadnya, ada ulama yang kita ikuti, ada guru yang kita ikut. Makanya menuntut ilmunya tadi wajib, yang kita ikuti siapa? Panutannya, ya ulama-ulama. Orang-orang soleh, wali-wali yang jadi kita ikutkan. Nggak bisa kita nggak ada ikutan kan gitu. Sebab kata Nabi kalau kita nggak ada gurunya berarti yang ngajarin setan. Hati yang pintar. Kalau tauhid ikutin siapa kita imamnya? Itu Imam Asy'ari dan Imam. Nggak boleh keluar daripada dua, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Jadi sekarang udah banyak nih keluar aliran golongan. Jadi yang muktamad yang masih murni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mana wujudnya ini? Kitab Sifat 20 ini Asy'ariyah. Kemudian dalam berfikih kita nggak boleh keluar dari 4 mazhab. Kan kita nggak ikut Nabi, Nabinya udah nggak ada. Terus yang kita ikutin siapa? Ulama, orang-orang soleh yang kita ikut. Nggak boleh keluar daripada 4 mazhabul arba'ah. Kalau di kita kebanyakan yang asal Imam Syafi'i. Paham tuh ya? Itu tauhid, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Kalau fikih nggak boleh keluar dari 4 mazhab. Kalau tasawuf, ya belajarnya kepada Imam Ghazali, Shahibur Ratib, Imam Haddad. Mereka kitab-kitabnya masih nyambung, masih ada sanadnya sampai kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi belajar sampai kepada Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri belajar kepada para sahabat, bahkan kepada Sayyidina Ali. Jadi ada sanadnya. Nah, belajar kepada guru juga sama, tanya yang gurunya belajar sama siapa. Harus ada sanad keilmuannya kan. Ternyasar. Jadi harus bersambung, modelnya begitu. Nah, mutabaha ini nggak cukup, ente cuma belajar kitab, fikih, belajar tata cara sholat, kemudian belajar, nggak begitu. Kata Nabi apa? Usolli kama ra'aitumuni, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat.
Kalau sahabat melihat cara Nabi sembahyang langsung, oh kita belajar teori, oh sembahyangnya begitu, prakteknya Nabi. Nah, kita liatin orang-orang yang menjadi orang soleh panutan patokan kita, lihat dia sembahyangnya gimana yang paling benar, oh begitu prakteknya, kerjain. Mereka guru-guru orang soleh melakukan ini, kita ikutin. Oh wudunya caranya begitu, ikutin. Jadi nggak cukup belajar doang, membasuh 2 tangan, kumur-kumurnya bagaimana, diliatin dulu. Cara sholatnya diliatin dulu. Jadi saking pengen belajarnya begini sholat bagaimana yang benar, aneh dulu ngikutin Ustaz Bakar dari belakang aja liatin. Nungguin kapan waktunya sembahyang jamaah supaya bisa lihat. Dapetin momennya kan susah karena kita nggak hidup 24 jam. Kalau nggak bergaul sama guru, nggak jalan bareng, mana kita tahu cara sembahyang, cara wudhunya. Jadi di wudhu kita emang nggak sembahyang, kita liatin aja, oh itu wudhunya baru kita kerjain. Oh sembahyangnya begitu, oh gitu. Dia namanya ikutan nggak cukup kita teori, tapi melihat langsung. Prakteknya sampai dengan sanadnya kan, yang namanya bersanad modelnya begitu. Rasul sembahyang, kata Rasul sembahyanglah seperti sebagaimana aku sholat, liatin, suruh liatin gitu maksudnya. Sahabat yang lihat, sahabat punya murid dikasih contoh lagi, terus sampai kepada kita sekarang. Kenapa mesti 4 mazhab yang itu? Karena 4 itu yang masih ada tasalsulnya, sanadnya sampai dengan sekarang. Masih langgeng lah, masih hidup. Guru murid ada sarahnya, kitabnya disarahin lagi terus sampai sekarang. Jadi sambungan ilmunya masih ada, kalau yang lain-lain itu nggak ada. Dulu patokannya Imam Abu Hanifah, Imam Hanifah udah. Jadi Allah masih pelihara itu yang 4 mazhab ini. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan ikutan yang lain. Masih ada sanadnya bersambung, gurunya belajar sama siapa, kitabnya ini sama siapa gitu. Jadi nggak mungkin putus. Gitu. Itu maksudnya mutabaah begitu modelnya. Usoli kama raaitu muni usoli itu begitu. Bukan cuma sekedar kita teori rukun, ruku begini, lihat. Jadi melihat langsung. Kalau anak-anak pondok pesantren kan ngelihat gurunya bagaimana gurunya sembahyang, karena gurunya jadi imam, dia jadi makmum, melihat langsung oh sholatnya begitu, oh wudunya begitu. Oh kiai kesehariannya begitu modelnya kalau ngadepin orang, kalau begini begitu. Diambil daripada pengamalan ilmu, oh ikutan, mereka melakukan ini kita ikut. Nggak ngerti tanya hukumnya, oh begini modelnya. Ini bukan cuma sekedar teori begitu, praktek sendiri, enggak. Jadi ngikut kepada Nabi zahir dan mutaba'ah kepada Rasul zahir dan batin. Ya, semua akhlaknya semua. Kalau kita nggak kenal Nabi, bagaimana cerita ngikutinnya? Nggak kenal sama ulama yang pewarisnya para Nabi, nggak pernah kita bisa ikutin, gimana caranya kalau nggak kenal dan duduk bareng mereka? Jadi itu adabnya tuh, beriman begitu. Itu rukun iman yang keempat. Kemudian rukun iman yang ke berapa ya sekarang? Yang kelima, percaya pada hari kiamat. Dengan segala hal ihwalnya. Bukan cuma hari kiamatnya aja tuh. Ya mudah-mudahan kita nggak ketemu hari kiamat. Kalau ketemu ya udahlah, nasib. Seburuk-buruknya manusia ketemu dengan hari orang beriman udah nggak ada kiamat. Kalau kita ketemu ya udahlah, berarti nasib sih nggak tahu deh. Nasib benar. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat. Percaya kan di hari kiamat? Apa cuma dongeng doang, angan-angan? Kalau mau percaya ya mati dulu. Kemudian bukan cuma cukup itu, dengan segala hal ihwalnya. Seumpama masyhar, jadi padang masyar. Kemudian sirot, jembatan, sirotol mustaqim, titian, mizan, timbangan, amal baik, syafaat Nabi, telaga kausarnya Rasul, dan surga dan neraka. Jadi jangan ente anggap ini dongeng, ini nyata. Jadi percaya kepada hari kiamat dan hal ihwal. Kalau ente nggak percaya salah satu di antara ini, ya berarti
imannya dipertanyakan. Tahu diakui sama Allah apa kagak. Nah, kalau kita percaya kepada hari kiamat ini, itu hari kiamat itu perjalanannya panjang ribuan tahun. Jangan ditangkap sebentar. Berkumpul manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah terakhir, itu ribuan tahun perjalanannya. Bahkan digambarkan orang-orang yang bingung meminta syafaat kepada siapa, datang kepada Nabi Adam, kemudian ditolak, datang kepada Nabi Musa, ditolak, kedapat nama Nabi Nuh, ditolak. Mereka tuh perjalanannya ribuan tahun. Mereka bertelanjangan semua, nggak pakai baju. Ya kalau orang-orang soleh pakai baju, Nabi pakai baju, wali pakai baju, orang-orang soleh pakai baju. Yang telanjang yang kagak beriman, sembahyang kagak, itu telanjang itu. Makanya disebutnya libasut takwa. Takwa itu adalah baju engkau. Nanti kalau engkau berselimut takwa di alam dunia, nanti di padang mahsyar ada bajunya. Kalau kita kadang takwa, kadang kagak, ya bajunya setengah di sana. Pensi. Kolor doang. Mending kolor doang, atas doang bawah kagak. Bisa, woy. Jadi persyaratan yang pertama yaitu ente taubat kepada Allah, itu namanya bebersih. Mandi, kalau ente udah bebersih berarti pakai bajunya mana? Takwa. Supaya pakai baju terus pakaian takwa ini, maka perbuatannya harus istiqomah terus. Jadi menuntut ilmu terus, jangan datang terkagak. Ayam berun. Itu Bang Ari. Udahlah ngamalin kagak bisa, menuntut ilmunya bolos mulu, ya udah. Jadi masih ada maafnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih belajar, ngamalin belum bisa semua, masih dimaklum karena statusnya masih pelajar. Hati umur udah 60 tahun. Lalu gimana? Kan emang udah bagiannya, kagak paham belajar udah 60 tahun, udah 30 tahun, udah 40 tahun. Ngamalin yang ini susah banget. Udah ngambil status aja jadi pelajar, tapi jangan bolos gitu loh. Begitu mati masuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Amin. Ini mah udah ngamalin kagak bisa, ngaji bolos mulu kan gitu. Sekalinya datang tidur lagi kan gitu. Waduh, kayak Kalau bolos kita surat dokter ke Bang Ari. jangan. Ini bayangin itu perjalanannya panjang ribuan tahun, bukan kayak sekarang. Matahari sejengkal, nggak ada yang mau nolongin, panas. Itu bawahnya lantainya udah kayak perak semua, ente injek juga meleleh. Itu bayangin tuh ente disiksa tuh model begitu. Jadi kalau kita percaya kepada hari kiamat, persiapkan diri kita sekarang ini di sana. Kalau sekarang mah hidupnya nih hidup mimpi. Sebenarnya dunia ini alam mimpi. Kenyataannya ntar di sana hidup yang benar mah. Jadi jangan tertipu sama dunia. Itu dunia ini cuma tipuan doang, jangan hasut hanya dapetin yang di dunia. Ente pikirin ntar kehidupan yang kekal abadi abidin. Gak apa-apa dunianya nggak dapet, yang penting akhiratnya dah. Ini udah miskin dunia, di akhirat panjang banget. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi persiapkan diri kita menghadapi hari kiamat. Nyampe pasti. Ini udah persiapan ini. Kan di alam kubur itu yang pertama kali ya di alam kubur yang dihadapin. Nasib ente dikubur disiksa apa dapat nikmat, ya itu udah seterusnya. Begitu disiksa udah jangan harap ntar mau kiamat dapat pertolongan. Kalau ditanya sama Munkar wa Nakir man robuka, itu nggak pernah belajar tauhid sifat 20 nggak akan keluar itu. Siapa Tuhan tuh? Orang nggak pernah belajar, kecuali kita belajar. Man robuka bisa nyebutin, terus kita ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala bisa. Kalau kita nggak belajar, yang keluar apa? Orang masuk nggak pernah. Di dalam hati disimpan pelajaran mengenal Allah Subhanahu wa taala. Taubat, jadi taubat, minta ampun kepada Allah, persiapan buat mati ini apa nih? Karena perjalanannya panjang itu, ribuan tahun. Ente nunggu hisab dari zaman Nabi Allah Adam manusia sampai akhir itu ribuan tahun itu.
datang ke Nabi Adam 1000 tahun, datang ke Nabi itu kan belum kelar itu. Baru mau minta syafaat pertolongan yang pada bingung. Kalau yang udah dibawa naungan Rasulullah udah aman gitu. Mereka yang masih gantung nih, nasabnya nggak jelas, sanad ilmunya nggak jelas, gantung meminta tolong sama siapa mereka. Datang ke Nabi Adam nggak bisa, kesini nggak bisa. Kalau ada sanad gurunya tuh modelnya begitu. Oh ini nih masih perentetan di sini, kumpulnya di sini nih. Coba ente datang hadir maulid kalau nggak ada temannya sendirian ngerong doang. Ya, orang kata. Itu contoh, itu gambaran.